Rekan, alhamdulillah. Monggo Mas Oto bisa minta bantuan bisa minta bantuan di record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa lagi di acara ngaji seni hot ya 2023 akhir 2023 ini mau menginjak 2024. Nah, ini kayaknya 2024 ada sesuatu yang ramai. Teman-teman mengikuti politik domestik, nah gitu. Ya, semoga nanti bisa baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ngajeni yang kedua. Semoga ntar yang lain bisa menyusul. Dan seperti biasa, kita dibersamai oleh Ustadz Doni ya, dan beliau juga sudah bergabung dengan kita. Monggo langsung saja Mas Doni, tidak buang-buang waktu, nanti sampai jam 4.45 ya Mas Doni. Ya. 40 menit begitu. Monggo, waktu dan tempat kami Ini persilahkan. direkam enggak? Direkam ini Mas Nah, Otok yang rekam. sudah direkam Mas belum? Otok. Direkam dulu. Sudah, Sudah? sudah. Sudah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala dini kullih wa karihal musyrikun wa karihal kafirun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa dinul haq dan membawa hudan petunjuk, dan berjanji Allah untuk memenangkan dinul haq itu meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak akan kita. Salat serta salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah, dan semoga termasuk kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasul sebagai pengikutnya, tidak sekedar mengaku-ngaku sebagai pengikutnya. Sekedar ngaku-ngaku, tentu semua orang bisa ngaku-ngaku sebagai pengikut Rasul. Tapi untuk diakui Rasul sebagai pengikutnya, tentu harus betul-betul, memang betul-betul pengikut, gitu, sehingga Rasul akan mengakui. Nah, siapa saja yang akan diakui oleh Rasul sebagai pengikut? Tentu saja orang-orang yang mengikuti jalan hidup Rasul, mengikuti tujuan Rasul diutus oleh Allah. Tujuan Rasul diutus oleh Allah itu apa? Tiada lain kecuali untuk menyampaikan Islam. Maka tidak disebut sebagai pengikut Rasul kalau dia bukan sebagai orang-orang yang termasuk di barisan yang menyebarkan Islam. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul itu tentu saja adalah orang-orang yang mengikuti jalan Rasul, yaitu jalan dalam menyebarkan Islam. Nah, semoga di sore ini juga bagian dari langkah kita untuk menjadi bagian dari pengikut Rasul. Karena bagaimana kita akan menyerukan Islam kalau kita tidak menggali apa itu Islam. Nah, kita akan menggali itu semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan lalu kita membahas tentang visi, bahwa uh, visi seorang manusia itu betul-betul akan mempengaruhi seluruh kehidupannya, akan menentukan bagaimana dia akan bergerak di tiap harinya. Maka visi itu akan mengarahkan kemana dia menuju. Maka kalau visinya benar, dia akan menuju ke arah yang benar. Sementara kalau visinya salah, akan menuju ke arah yang salah. Nah, visi yang benar itu apa? Nah, visi yang benar itu kita akan membahas sore ini. Saya akan share screen materi kita sore ini. Ya, sakan paraning dumati itu dalam bahasa Jawa.
Sangkan paraning dumati itu artinya sangkan itu asal, berasal dari mana kita ini? Berasal dari mana dunia ini? Berasal dari mana kehidupan ini? Paran, paran itu tempat menuju, uh, tujuan, mau kemana kita? Setelah ini kita akan kemana? Setelah ini dunia akan seperti apa? Itu paran. Jadi sangkan paraning dumati itu membahas dari dulu sebelum hari ini, artinya dari mana semua ini berasal dan kemana semua ini menuju. Dumati sendiri adalah kejadian. Kejadian kita, kejadian manusia, kejadian alam semesta, kejadian kehidupan kita ini. Itu seperti apa? Nah, orang Jawa sudah mewakili dengan kata itu, sangkan paraning dumati. Kalau di dalam bahasa Arab, sangkan paraning dumati itu terwakili dalam kalimat ukdatul kubro, pertanyaan besar. Pertanyaan besar apa? Pertanyaan besar tentang kehidupan kita ini. Dari mana kita berasal, kemana kita menuju, dan untuk apa hidup di dunia ini. Itulah sangkan paraning dumati. Nah, sangkan paraning dumati inilah yang akan menjadi visi kita. Jawaban atas sangkan paraning dumati inilah, jawaban atas ukdatul kubro inilah yang akan menjadi visi kita. Dari mana kita berasal, kemudian kita menjawabnya. Maka itu akan menjadi panduan kemana kita menuju dan untuk apa kita hidup di dunia. Nah, itu satu kesatuan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari sangkan, dari asal mula. Secara umum di dalam kehidupan kita punya dua pemahaman. Masyarakat hari ini punya dua pemahaman. Dari mana asal muasal manusia? Ada yang mainstream besar mengatakan bahwa manusia pertama itu Adam, diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Sementara mainstream berikutnya mengatakan bahwa manusia ini berasal dari evolusi kera, itu teori Darwin. Nah, kenapa kera? Kenapa berasal dari kera? Karena kehidupan ini hanya sebuah evolusi. Manusia itu tidak kemudian, ini menurut teori Darwin ya, manusia itu tidak kemudian tiba-tiba saja diciptakan sebagai manusia, tapi melalui sebuah evolusi. Bermula dari satu titik debu, kemudian berevolusi menjadi amuba, berevolusi menjadi ikan, berevolusi menjadi amfibi, berevolusi menjadi reptil, berevolusi menjadi mamalia, berevolusi menjadi primata, berevolusi menjadi manusia. Itu apa yang digarisbawahi Darwin. Artinya Darwin menegaskan bahwa tidak ada pencipta, semua ini hanya apa namanya, hanya proses evolusi. Yang ada itu adalah ya alam semesta ini. Alam semesta ini kekal. Dia hanya berubah-ubah bentuk saja. Itu teori dia. Sementara ada teori lain yang mengatakan bahwa manusia pertama yaitu Adam itu diciptakan oleh Allah. Nah, mana di antara dua ini yang benar? Mana di antara dua ini yang masuk akal? Mari kita simak landasan pikir keduanya. Landasan pikir Darwin maupun landasan pikir Adam. Yang pertama, apa landasan pikir teori Darwin? Artinya begini, dari mana Darwin bisa membuat kesimpulan tentang hal ini? Dan jawabannya adalah Darwin itu mengamati fosil-fosil yang ada. Bahwa fosil manusia ini itu mirip dengan fosil manusia purba. Fosil manusia purba mirip dengan fosil kera. Fosil kera mirip dengan fosil bla 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 bla. Jadi Darwin sendiri tidak pernah melihat evolusi itu berjalan. Darwin itu hanya menebak. Darwin hanya menebak dari apa namanya, tulang belulang fosil-fosil yang ada. Jadi dia hanya menebak, tidak betul-betul melihat kejadian itu. Jadi teori Darwin yang kemudian hari ini diagung-agungkan sebagai teori besar kehidupan kita, itu hanya berdasarkan prediksi Darwin atas fosil-fosil yang dia lihat. Nah, persoalannya, berapa tingkat kebenaran
teori ini? Berapa persen kemungkinan kebenarannya? Berapa persen kira-kira teori Darwin yang berlandaskan pada dugaan itu? Kira-kira berapa persen? 50-50? Apakah cukup? Artinya 50-50 itu 50% benar, 50% salah. Kira-kira berdasarkan landasan pikir yang saya ceritakan tadi, kira-kira kalau 50-50 cukup nggak? Kira-kira cukup nggak? Kurang ya. Artinya masih kegedean gitu. Kemungkinan besarnya, kemungkinan benarnya 50-50 ini terus berapa? 30-70? Maksudnya 30% kemungkinan benar, 70% kemungkinan salah, atau 10% kemungkinan besar kemungkinan salah dan 90% kemungkinan benar, atau sebaliknya 10% kemungkinan benar dan 90% kemungkinan salah, atau 0%. Jadi kemungkinannya sangat kecil kemungkinan benarnya teori Darwin. Karena apa? Ya hanya berdasarkan tebak-tebakan saja. Nah, anehnya apa? Anehnya kita hari ini diminta untuk percaya 100% tentang kebenaran itu. Kita hari ini orang-orang modern, manusia-manusia modern ini diminta untuk percaya bahwa teori Darwin itu adalah sains. Sains yang kebenarannya 100%. Padahal dari landasan pikir ini saja, untuk kita bisa menyimpulkan bahwa ini benar 100% itu sulit sekali. Cuma tebak-tebakannya Darwin. Kok bisa kemungkinannya 100% itu dari mana? Landasan landasan ilmiahnya itu di mana? Cuma tebak-tebakan saja kan. Maka lemah sekali sebenarnya kalau kita gali landasan pikirnya Darwin. Nah, sekarang berarti kita melangkah kedua. Kalau teori Darwin itu tidak benar, evolusi itu hanya tebak-tebakan, maka benarkah Tuhan itu menciptakan manusia? Nah, ini kan pertanyaan berikutnya itu kan itu. Nah, sebelum kita bertanya tentang Tuhan itu menciptakan manusia, kita akan tanya dulu apa itu kebenaran, apa itu benar salah. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas itu. Sebenarnya ini sebagian sudah kita spill di pertemuan kemarin. Cuma kemarin kita nggak pakai materi. Ini insya Allah nanti materi bisa saya share bisa untuk teman-teman semua. Nah, persoalannya ketika kita membahas tentang uh, benar salah, apa itu kebenaran? Ini kita sudah bahas kemarin kan. Kemudian kita menjawabnya kemarin bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sudah kita praktekkan kemarin. Doni memegang handphone berwarna merah. Itu sebuah pernyataan. Kenyataannya benar atau salah? Nah, pertanyaannya begini. Bisakah manusia itu mengetahui kebenaran? Bisakah manusia itu mengetahui benar atau salahnya sesuatu? Dengan landasan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan tadi. Jawabannya tergantung alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Nah, manusia itu punya dua alat ukur. Manusia itu ketika dia tercipta, itu dia diciptakan beserta dengan dua alat ukur. Pertama alat ukur akal, dua alat ukur perasaan. Bedanya apa? Kalau akal itu bekerja berlandaskan bukti, berlandaskan pembuktian. Kalau perasaan bekerja berlandaskan rasa suka atau tidak suka. Nah, sesuatu yang berlandaskan bukti ini bisa divalidasi secara logis, bisa divalidasi logis secara universal. Makanya kemarin di pertemuan lalu itu saya sebutkan bahwa kebenaran itu sifatnya universal. Kalau kebaikan itu sifatnya regional. Nah, kebenaran itu sifatnya universal. Contoh ketika saya mengatakan bahwa Doni memegang handphone berwarna merah, itu universal sifatnya. Kebenaran itu sifatnya universal. Universal itu artinya tidak peduli dia Islam, tidak peduli dia Kristen, tidak peduli dia Amerika, tidak peduli dia Jawa. Itu sama. Kebenaran itu sama standarnya. Karena apa? Divalidasi dengan menggunakan bukti-bukti. Buktinya apa? Buktinya kita semua melihat bukti tentang warna dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perasaan berbeda. Perasaan itu tidak berlandaskan bukti. Perasaan itu hanya berlandaskan ya suka tidak suka, dia subjektif. Maka ujungnya itu bukan universal, tapi ujungnya ke subjektivitas. Alasannya apa? Alasannya pokok kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, akal itu berujung pada kebenaran hakiki, sementara perasaan itu berujung pada pembenaran.
Kalau saya katakan bahwa kebenaran itu butuh satu dalil, butuh satu bukti, tetapi kalau pembenaran itu butuh sekian dalil. Tunggu sebentar, ya. Tunggu sebentar. Saya break sebentar. Boleh, saya sedang isi. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari mana proses pembuktian itu? Proses pembuktian itu uh, menggunakan akal. Maka kita akan mempelajari bagaimana proses kerja akal. Bagaimana proses kerja akal? Pertama, akal kita itu akan bekerja itu ketika ada objek yang terindra. Kalau tidak ada objek yang terindra, akal kita itu tidak bisa bekerja. Kita tidak berpikir, kita hanya membayangkan. Kalau tidak ada objek terindra, kita hanya membayangkan. Yang disebut berpikir itu ketika ada objek yang difikirkan. Ada objek terindra yang difikirkan. Nah, dalam kasus tadi, dalam kasus pernyataan di tangan kanan Doni, ada handphone berwarna merah, itu jenengan akan menemukan dua objek. Yang satu objek berupa kalimat, suara, yang satu objek berupa penglihatan, benda terlihat. Dan nanti dua objek itu, baik yang satu objek terindra berupa benda itu dengan kalimat yang terdengar itu akan dicerap dengan indera. Kalau benda yang terindra secara materi mata adalah dicerap dengan mata, kalau suara ya dicerap dengan telinga. Kemudian mata maupun telinga, indera ini, kedua indera yang utama ini tidak bekerja sendiri. Artinya dia itu hanya menangkap saja, tetapi tidak mengolah informasi. Nah, dari indera inilah dikirim ke otak. Yang dikirim apa? Yang dikirim informasinya. Misalnya kita melihat kursi. Maka bayangan kursi itu akan berada di kornea kita. Nah, di kornea kita itu diubah menjadi signal elektromagnetik, kemudian dikirimkan ke otak. Nah, yang dikirimkan apa? Sinyal tadi, informasi berupa sinyal-sinyal tadi. Nah, di otak itulah diolah. Diolah dengan apa? Diolah dengan yang namanya maklumat asabiko atau pengetahuan sebelumnya. Nah, kita tidak akan bisa memikirkan tentang misalnya gitu ya, di depan kita, di layar komputer kita atau di layar handphone kita ada sebuah gambar kursi. Saya menyatakan seperti itu. Ada sebuah pernyataan. Kemudian kita menvalidasi dengan melihat apakah benar ada gambar kursi di sana. Nah, kita tidak akan bisa membuat kesimpulan itu betul atau salah. Ketika di dalam kepala kita itu belum ada maklumat asabikoh tentang apa itu kursi, apa itu gambar, apa itu komputer, apa itu. Nah, kita butuh maklumat asabikoh untuk mengolah informasi, baik informasi yang terindra, ya terindra dengar misalnya di depan kita ada gambar kursi, itu kalimat yang kemudian dicerap oleh telinga, dimasukkan ke dalam otak, di otak diolah, maka otak kita itu akan mengolah tentang kalimat tadi. Kita akan bisa paham kalimat tadi ketika kita tahu makna ini kursi, ini gambar, dan lain sebagainya. Begitu juga kita akan bisa berpikir tentang kursi gambar sebagai sebuah gambar itu ketika kita punya maklumat bahwa yang bentuknya seperti itu adalah kursi. Makanya itu disebut maklumat asabikoh. Nah, dengan maklumat asabikoh inilah kita mengolah informasi-informasi yang ada, kemudian menyimpulkan dengan informasi baru yang baru saja masuk. Kemudian kesimpulan itu bisa kita simpulkan betul atau salah. Nah, ini yang disebut proses berpikir. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang disebut proses berpikir itu harus selalu bermula dengan objek terindra. Kemudian diindra. Kemudian diolah di otak, ngolahnya pakai maklumat asabikoh. Itu yang disebut berpikir. Kalau tidak dimulai dari objek terindra, maka itu tidak disebut sebagai berpikir. Itu hanya ngalamun saja. Misalnya,
kita memikirkan tentang bagaimana kehidupan di planet Jupiter. Bagaimana kehidupan di planet Jupiter? Ya kita tidak berpikir itu namanya. Kita hanya membayangkan tentang nanti bagaimana, nanti bagaimana. Tetapi kalau bagaimana kehidupan di Bantul, bagaimana kehidupan di Jogja, bagaimana kehidupan di Jakarta, bagaimana kehidupan di New York, itu kita tidak sedang berfantasi, tetapi sedang berpikir. Kita datang ke sana, mengamati realitanya, kemudian kita menyimpulkan, oh kehidupan di Bantul itu begini, kehidupan di Jogja itu begini, kehidupan di Jakarta itu begini. Tapi kalau kehidupan di planet Mars itu, kita tidak bisa disebut berpikir, kita hanya berimajinasi. Nah, ini bedanya antara berpikir dengan bukan berpikir. Nah, ini akan menjadi landasan penting. Untuk apa? Untuk menjawab tentang dari mana kita berasal tadi. Kita sudah membongkar tadi bagaimana teori Darwin itu secara landasan pikir itu sangat rendah tingkat kebenarannya. Nah, kemudian kita akan memvalidasi dengan kebenaran apakah betul Tuhan itu ada. Kan sebelum kita mengatakan betulkah Tuhan itu menciptakan manusia, itu kan kita akan menjawab dulu, betulkah Tuhan ada? Sebelum kan Tuhan menciptakan manusia, itu kan teori kedua setelah Tuhan itu ada. Nah, kita akan membuktikan tentang Tuhan itu ada. Kalau saya mengatakan Tuhan itu ada, itu adalah sebuah pernyataan. Atau Tuhan itu tidak ada, itu adalah sebuah pernyataan. Akan disebut benar ketika realitasnya Tuhan itu ada, maka disebut benar. Kalau realitasnya Tuhan tidak ada, statement bahwa Tuhan itu ada itu adalah salah, gitu kan? Antara statement dengan reality itu berbeda, maka disebut statement yang salah. Kalau antara statement dengan reality itu sama, maka itu disebut sebagai sebuah kebenaran. Nah, persoalannya begini. Untuk membuktikan bahwa Doni memegang handphone, itu jenengan gampang sekali. Kenapa? Karena ini objek terindra. Jenengan bisa mengindra objek ini, bisa mengolahnya di otak, bisa mengolahnya dengan maklumat asabikoh, terus membuat sebuah kesimpulan benar bahwa Doni memegang handphone berwarna merah. Persoalannya yang akan kita bahas itu Tuhan. Tuhan itu ada. Sementara apa? Tuhan tidak bisa kita indra. Ini kan PR ini. Ini apa? PR baru. Loh, bagaimana? Padahal yang disebut berpikir itu adalah bermula dari objek terindra. Nah, persoalannya berarti begini. Bisakah kita membuktikan keberadaan Tuhan yang dia itu gaib? Nah, sebenarnya tidak hanya Tuhan. Bisakah kita membuktikan keberadaan sesuatu yang gaib? Bisa tidak? Kita membuktikan keberadaan sesuatu yang gaib. Ini sepertinya kemarin juga sudah sempat dibahas ini. Nah, ternyata membuktikan sesuatu yang gaib itu bisa. Ada atau tidaknya sesuatu yang gaib itu bisa. Secara akliyah artinya, tidak secara perasaan, secara akliyah. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ada objek terindra yang terpengaruh langsung oleh objek gaib tadi. Contohnya layang-layang. Di atas langit itu, kalau kita melihat langit, itu kita tidak bisa mengindra angin. Bagi kita angin di langit itu gaib secara mata. Bisakah kita membuktikan bahwa di langit itu ada angin benar? Bisa jawab. Tetapi dengan alat bantu. Alat bantunya apa? Objek terindra. Objek terindranya apa? Kalau di atas itu ada layang-layang yang terbang, kita bisa membuktikan dengan pasti bahwa di atas ada angin. Buktinya apa? Buktinya ada layang-layang. Layang-layang yang terindra itu membuktikan keberadaan angin yang tidak terindra. Kenapa? Karena tidak mungkin layang-layang itu terbang kalau tidak ada tiupan angin. Jadi membuktikan keberadaan sesuatu yang gaib itu bisa, asalkan sesuatu yang gaib itu memiliki jejak yang tidak gaib. Angin yang gaib tadi memiliki jejak yang dohir. Apa itu? Layang-layang. Nah, keberadaan layang-layang yang dohir, yang nampak, yang terlihat, membuktikan keberadaan angin yang tidak terlihat. Kesimpulannya, suatu hal
yang gaib bisa kita yakini keberadaannya dengan membuktikan keberadaan suatu hal yang dohir yang terikat dengan keberadaan yang gaib tadi. Ini agak panjang ya proses berpikirnya. Maka ini disebut sebagai proses berpikir kohesi, kebenaran kohesif. Kalau yang pertama kan harus kebenaran korespondensi, mengkorespondensikan antara pernyataan dengan kenyataan. Kalau ini mengkorespondensikan antara pernyataan dengan pernyataan lain. Yang pernyataan lain itu bersesuaian dengan kenyataan. Contoh lain, ini juga sudah saya sebutkan kemarin. Ada jejak ban. Ada jejak ban di jalan depan rumah. Nah, jejak ban ini, kalau kita mengatakan jejak ban ini adalah bukti atau dalil akan keberadaan sesuatu yang menjejakinya. Walaupun yang menjejakinya itu kita tidak melihatnya. Yang menjejak ini kita kemarin sudah bahas ya tentang apa namanya wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Kalau wajib akli itu pasti benar, kalau mustahil akli itu pasti salah, kalau jaiz akli itu bisa benar, bisa salah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tidak ada yang menjejaki ban itu, tiba-tiba jejak ban itu muncul dengan sendirinya, itu pernyataan yang mustahil akli. Kemarin ada yang memberi contoh bahwa ada mobil yang lewat, itu wajib akli. Enggak, itu masih jaiz akli. Karena bisa jadi bukan mobil. Gitu. Yang pasti apa? Yang wajib akli apa? Pasti ada yang menjejaki. Nah, yang menjejakinya apa? Nah, ini persoalan berikutnya yang harus kita buktikan. Tetapi mustahil akli bahwa tidak ada yang menjejaki kok tiba-tiba saja muncul telapak ban. Wajib aklinya apa? Harus ada yang menjejaki, harus ada yang menjadi penyebab munculnya jejak tadi. Meski kita tidak melihat sesuatu yang menjejakinya, tapi kita yakin ini dalam bahasa lain adalah beriman bahwa ada sesuatu yang menyebabkan jejak itu ada. Apa reaksi kita jika ada orang yang berkata bahwa jejak ban itu muncul dengan sendirinya? Pasti kita akan mengatakan, ini orang nggak waras pikirannya. Pikirannya nggak waras. Masa iya ada jejak ban muncul dengan sendirinya? Pengalaman kita, selama kita hidup, kita tidak pernah menemukan ada jejak ban itu muncul dengan sendirinya. Tidak pernah ada. Faktanya kita tidak pernah mendapati sebuah bukti bahwa ada jejak ban yang muncul dengan sendirinya. Nah, ini proses. Ini yang namanya proses berpikir. Bahwa harus ada bukti, gitu. Harus ada bukti untuk mendapatkan jawaban yang kebenarannya itu bersifat pasti. Nah, sekarang mari kita lihat. Jika jejak ban saja harus ada yang menjejakinya, bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan bola yang itu harus ada yang menciptakan? Bola untuk sepak bola itu harus ada yang menciptakan. Tidak mungkin kan kita mengatakan, oh bola yang dipakai oleh pemain sepak bola itu dia terbentuk dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Nah, kalau bola sepak bola sesederhana itu harus ada yang membuatnya, bagaimana dengan bola bumi? Bagaimana dengan bola matahari? Bagaimana dengan galaksi yang ada? Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Bagaimana dengan alam semesta yang begini rumit ini? Bagaimana mungkin tiba-tiba saja ada dengan sendirinya? Jika jejak ban saja mustahil akli untuk muncul dengan sendirinya, bagaimana dengan alam semesta? Tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang valid, kita akan korespondensikan dulu. Apa-apa yang bisa kita indra, apa-apa yang bisa kita tangkap dengan indra. Kan yang namanya proses berpikir itu bermula dari fakta terindra. Maka apa saja yang bisa kita indra? Di dalam kehidupan ini, yang bisa kita indra itu ada 3. Alam semesta, manusia. Kenapa dibedakan? Karena manusia ini khusus, dia memiliki akal. Manusia juga sebenarnya bagian dari alam semesta, tetapi dia khusus, satu-satunya yang khusus, berakal, sementara yang lain tidak. Nah, alam semesta dan manusia itu adalah 2 objek terindra yang bisa kita indra. Ada satu lagi, yaitu hidup atau kehidupan. Apa bedanya?
Ini adalah aktivitinya. Kalau alam semesta itu adalah materinya, siang dan malam itu aktivitinya, hidupnya. Manusia, kulit, daging, tulang, ini adalah materinya, pertumbuhan kita itu adalah kehidupan. Gerakan kita itu adalah kehidupannya. Nah, di antara itu semua, alam semesta, manusia, dan kehidupan, itu semuanya memiliki sifat yang sama. Apa? Terbatas. Terbatas secara ruang maupun terbatas secara waktu. Kita, manusia, itu terbatas secara waktu. Artinya apa? Dulu tidak ada, sempat ada dalam waktu tertentu, kemudian tidak ada lagi. Mbah kita dulu tidak ada, pernah ada dalam beberapa waktu, sekarang tidak ada. Kita juga sama. Kita dulu tidak ada, terus sekarang ada, nanti ada masanya kita tidak ada. Itu artinya kita terbatas secara waktu. Nah, alam semesta juga sama. Alam semesta ini juga terbatas secara waktu. Sains membuktikan bahwa alam semesta ini mengembang. Kemudian teorinya disebut Big Bang. Kalau mengembang itu berarti awalnya satu titik. Kalau awalnya satu titik itu berarti ada awalnya berarti. Nah, kalau ada awalnya berarti dia terbatas secara waktu. Maka dia juga akan ada akhirnya. Itu terbatas secara waktu. Terbatas secara ruang juga sama. Tubuh kita ini terbatas secara ruang. Tidak mungkin tubuh kita besar sampai besar banget, itu tidak mungkin. Pasti ada batasnya. Bumi itu yuk, sebesar-besarnya itu terbatas. Matahari sebesar-besarnya terbatas. Galaksi kita, Bima Sakti sebesar-besarnya juga terbatas. Alam semesta kita sebesar-besarnya juga terbatas. Semuanya terbatas, baik secara waktu maupun secara ruang. Yang kedua, selain terbatas secara waktu maupun secara ruang, dia membutuhkan yang lain. Keberadaan kita itu membutuhkan yang lain. Tidak mungkin kita bisa ada dengan dirinya sendiri. Kita ada itu membutuhkan Bapak Ibu kita. Kita hidup hari ini membutuhkan orang lain. Ruangan kita, misalnya dengan berada di dalam sebuah rumah, rumah Anda itu tidak mungkin tidak bergantung kepada tanah yang ada di bawahnya. Artinya bergantung pada bumi. Bumi ini tidak mungkin kalau tidak bergantung pada sistem tata surya. Sistem tata surya ini tidak mungkin kalau tidak bergantung kepada sistem galaksi. Sistem galaksi tidak mungkin kalau tidak bergantung pada sistem alam semesta. Bagaimana dengan sistem alam semesta? Nah, semuanya itu serba bergantung. Tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Bergantung kepada yang lain, membutuhkan yang lain. Nah, hal itu memastikan bahwa semua yang kita indra, semua yang kita lihat, itu membutuhkan pokok, membutuhkan tempat bergantung yang bisa menggantung semuanya. Artinya membutuhkan zat yang bisa menyebabkan itu semua ada. Seperti hanya telapak ban itu membutuhkan penyebab untuk muncul telapak. Alam semesta juga sama. Membutuhkan sesuatu yang menyebabkan alam semesta ini ada. Ini sesuatu yang akliyah, bukan doktrin. Ini sesuatu yang akliyah, yang terindra, betul-betul bisa kita pikirkan. Nah, kemudian sesuatu tempat penggantung itu kita sebut sebagai Tuhan. Nah, dengan ini maka kesimpulan kita Tuhan itu ada. Tetapi ada tiga kemungkinan. Tuhan itu ada tiga kemungkinan. Pertama, dia diciptakan oleh pencipta yang lain. Mungkin tidak kalau Tuhan itu diciptakan oleh pencipta yang lain. Kalau diciptakan oleh pencipta yang lain, dia tidak disebut sebagai Tuhan. Mungkin memang ada sesuatu yang menciptakan, tetapi diciptakan oleh yang lain. Misalnya jenengan, ya ahli pembuat robot, dan menciptakan robot. Tapi dia sendiri juga diciptakan. Maka bukan itu. Maka yang dicari apa? Yang betul-betul menciptakan, yang bukan diciptakan. Kalau di dalam bahasa Arab, pencipta itu kholik, yang diciptakan itu makhluk. Nah, kholik dan makhluk itu dua zat yang berbeda. Kemungkinan kedua, si Tuhan ini menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini kemungkinan kedua ini juga mustahil, nggak masuk akal. Bagaimana ceritanya dia menciptakan dirinya sendiri? Misalnya saya menciptakan dirinya sendiri. Cara menciptakannya bagaimana? Dengan tangan. Tangannya aja belum ada, dan lain sebagainya. Maka mustahil akli menciptakan dirinya sendiri. Dan satu lagi yang membuat dia mustahil akli itu karena dalam bahasa Arab tadi ya, pencipta itu kholik, yang diciptakan itu adalah makhluk. Tidak mungkin sesuatu zat itu makhluk sekaligus kholik, itu tidak mungkin. Seperti halnya tidak mungkin hitam sekaligus putih, tidak mungkin bola sekaligus piramid, tidak mungkin besi sekaligus kayu, tidak mungkin. Pasti sesuatu itu ya satu. Kalau makhluk ya makhluk, kalau kholik ya kholik.
Nah, kemungkinan kedua ini juga batil. Maka yang paling memungkinkan adalah kemungkinan ketiga, azali, bahwa sang pencipta yang menggantung seluruh isi alam semesta, manusia dan kehidupan ini azali. Azali itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tidak diciptakan oleh sesuatu yang lain, dia tidak bermula dan tidak berakhir, dia azali. Kekal. Nah, kalau teori Darwin tadi, yang azali itu alam semesta. Padahal alam semesta sendiri kita lihat tidak mungkin kekal. Semuanya itu, semua isi alam semesta itu ada usianya. Bintang itu ada usianya. Planet itu ada usianya. Semuanya ada usianya. Maka teori bahwa alam semesta ini azali dari orang-orang ateis itu jelas batil. Nah, yang azali siapa? Yang azali adalah Allah. Nah, kalau kita proses beriman yang seperti ini proses beriman yang seperti apa? Kadang-kadang kan ada yang bilang beriman itu nggak harus begitu. Beriman itu dirasakan aja bisa. Ya memang betul. Allah itu hadir ke dalam diri kita itu istilahnya itu dengan perasaan saja bisa. Memang betul. Karena memang semua manusia itu dianugerahi perasaan dianugerahi naluri. Gorizatu tadayun. Naluri untuk mengenali zat yang menguasai dia. Tetapi kalau hanya berpegang pada naluri, nanti kita kadang-kadang tersesat. Kita bisa menuhankan matahari, kita bisa menuhankan bulan, kita bisa menuhankan manusia, kita bisa menuhankan binatang, kita bisa menuhankan yang tidak benar. Nah, proses untuk menuju menemukan untuk Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu justru dengan proses berpikir seperti ini. Misalnya Nabiullah Ibrahim itu untuk menemukan Tuhannya itu juga dengan melihat apa? Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, baru kemudian menemukan Allah. Nah, di dalam Ali Imran juga disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ini alam semesta, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, ini kehidupan. Kehidupan dari as-sama wal ard tadi. La ayati, ada tanda-tanda liulil albab, bagi orang yang berpikir. Tanda apa? Tanda bahwa di balik itu ada zat yang menciptakannya. Tetapi itu hanya bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Maka keimanan yang diperoleh dengan melalui proses berpikir seperti ini, itu justru keimanan yang benar, seperti yang Allah ulang-ulang di dalam beberapa ayat. Ayat lain. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman di dalam keadaan berdiri, wa qu'udan di dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tafakkarun, memikirkan, merenungkan fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak mungkin langit dan bumi tidak diciptakan. Dia memikirkan itu. Nah, orang-orang yang berpikir inilah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini tanpa arti sama sekali. Pasti ada maksudnya. Salah satu maksudnya apa? Untuk mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Oke. Kita akan saya akan share apa namanya? Sebuah video ini kedengaran enggak suaranya? Inna fi khalqis sama. Suaranya kedengaran enggak? Kedengeran, Mas, kedengeran. Oke.
السماوات والأرض واختلاف Suara الليل videonya kedengeran ya? والنهار لآيات Yo yo, kedengeran. Yang ini nggak kedengaran. Halo Mas Doni, tes. Suaranya agak sayup-sayup ya Mas Doni. Saya malah nggak kedengaran sama sekali. Nggak kedengeran ya. Atau mungkin volumenya bisa dikencengin, Ibu. Udah hampir full. Oh, suaranya kok kurang jelas ya Mas Doni ya.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق إن في خلق Oke, nanti teman-teman bisa tadabburi Quran surat As-Sajdah ayat 1 sampai 10, Al-Insan 1 sampai 3, Surah Yasin ayat 77. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita membuktikan secara akliyah bahwa Tuhan Recording itu in progress. benar-benar maha besar, benar-benar maha kuasa. Nah, selanjutnya PR kita adalah apa bukti bahwa Islam yang benar? Kita baru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kita masih punya PR. Apa bukti bahwa Islam adalah yang benar? Kenapa bukan yang lain? Apa bukti bahwa Islam adalah yang sempurna? Apa bukti bahwa Islam satu-satunya yang benar? Lagi-lagi semuanya berlandaskan atas bukti, bukan sekadar doktrin. Nah, inilah yang akan menjadi landasan kita. Ikuti terus kajian berikutnya. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan membuktikan kenapa Islam, kenapa harus Islam. Hari ini kita hanya membuktikan tentang Tuhan itu ada. Saya pikir itu, monggo saya kembalikan kepada Mas Muhammad. Silakan Mas Muhammad. Alhamdulillah dan terima kasih Mas Joni. Ya, tadi sudah kita dengarkan dan saksikan bersama ya tentang materi ngaji kedua sore hari ini, di mana tadi kurang lebih Mas Joni telah menguraikan bahwasanya Sang Pencipta itu harus ada atau mesti ada, gitu. Nah, kita belum menjawab, tapi siapa Tuhan itu? Nah, belum, nanti insya Allah minggu depan atau pertemuan berikutnya. Oke, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan atau ingin berkomentar, silakan monggo, langsung saja. Ada? Ya ada ya. Kalau nggak ada, saya tak pamit soalnya ada acara ini. Oh, itu Mas Wicaksono itu. Monggo Mas Wicaksono. Bentar, sedikit saja, Tat. Oke, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan mengenai, saya kemarin sempat mencoba untuk mengontak dan bertemu dengan teman-teman yang lain, bahkan di situ dalam sebuah forum. Jadi ada sebuah narasi memang yang mengatakan seperti Tuhan kita itu sebenarnya sama, dan hanya cara menyembahnya saja yang berbeda. Itu memang saya sempat tergagap karena mungkin berargumen dengan orang yang menggunakan perasaan untuk mengcounter orang-orang yang menggunakan perasaan itu mungkin bisa dikatakan yang saya hadapi cukup mudah daripada kemudian orang yang memang sudah ikut dengan narasi kita, kemudian argumen-argumen yang kita bangun, namun di situ kemudian muncul persepsi lain atau pemahaman lain yang kemudian di situ tidak cukup merepotkan untuk menjawab. Jadi mohon untuk tanggapan sedikit mengenai hal itu. Terima kasih. Baik. Jadi dia beranggapan bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu menuju kepada Tuhan yang sama. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu plural? Ini pertanyaan mendasar. Tadi kan kita sempat mempertanyakan, apa itu kebenaran? Kan, gitu kan. Kita sudah menjawab, kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sekarang pertanyaan berikutnya, kebenaran itu tunggal atau plural? Maksudnya begini, mungkinkah
sebuah bangun, kalau saya mengatakan, saya memegang sebuah benda yang bentuknya bulat, dan yang saya pegang bulat, itu benar atau salah? Benar kan? Pernyataan saya sesuai dengan kenyataan. Doni memegang bola, kemudian Doni memegang benda bulat, gitu kan? Itu, dan bayangkanlah saya memegang benar. Itu benar kan? Nah, kebenaran itu tunggal atau plural? Kebenaran saya itu tunggal atau plural? Kalau kebenaran itu, misalnya begini, Doni memegang benda bulat sekaligus kubus, bisa nggak? Bisa nggak? Benda itu bulat sekaligus kubus? Nggak bisa. Bisa nggak benda itu bulat sekaligus piramid? Nggak bisa. Kalau piramid ya piramid, kalau bulat ya bulat. Kalau kubus ya kubus. Mungkin ada orang yang begini. Ini orang yang berpendapat bahwa kebenaran itu plural dan semua agama itu benar. Semua agama, masing-masing agama itu hanya perspektif dari salah seorang. Itu begini. Misalnya Mas Wicak bilang bahwa kebenaran itu bulat. Saya bilang kebenaran itu kulit. Mas Momon bilang kebenaran itu merah. Terus semua ada yang bilang, nah kebenaran itu plural. Mas Wicak betul, Mas Doni betul, Mas Momon betul. Karena apa? Karena benda yang dimaksud adalah bola kulit berwarna merah. Kemudian dia bilang kebenaran plural kan, gitu kan? Enggak begitu. Itu tetap kebenaran tunggal. Kebenaran tunggalnya apa? Bola kulit berwarna merah. Tidak sekedar bola, tetapi bola kulit. Tidak sekedar bola kulit berwarna merah. Itu kebenaran tunggalnya. Tidak terus kemudian dengan betul, saya betul, Mas Wawan betul, kemudian disebut plural. Enggak begitu. Yang disebut plural itu ketika ini bulat sekaligus kubus. Ini kulit sekaligus besi. Ini merah sekaligus hijau gitu. Kan enggak mungkin bulat sekaligus kubus. Merah sekaligus hijau. Lah kalau merah dioplos pakai hijau bisa saja, tapi kan sudah bukan merah namanya gitu. Atau lorek-lorek ya, namanya lorek-lorek, sudah bukan merah, sudah bukan hijau. Kemudian bisa juga kan besi dicampur dengan kulit dengan teknologi tertentu, itu namanya sudah bukan besi, namanya sudah bukan kulit. Itu benda yang baru gitu. Artinya kebenaran itu tunggal. Nah, begitu juga dengan kata siapa? Semua agama itu menuju kepada Tuhan yang sama. Kata siapa? Enggak saja. Ada satu agama yang mengatakan bahwa sosok ini adalah Tuhan. Ada yang mengatakan sosok ini nabi. Terus kemudian kedua-duanya mengatakan sama-sama benarnya. Tidak mungkin. Pasti salah satu benar, salah satu salah. Kalau dua-duanya salah itu mungkin saja. Tapi kalau dua-duanya benar, itu kan tidak mungkin. Nah gitu. Jadi teori bahwa kebenaran itu plural, itu teori yang batil. Karena tidak ada faktanya kebenaran itu plural. Nah jadi ini kalau berbicara soal landasan berpikir tentang statement teman Anda tadi. Tetapi kadang-kadang untuk menjawab orang seperti ini itu tidak selalu diajak berpikir mendasar. Itu kalau orang mau berpikir. Kalau orang tidak mau berpikir kan susah diajak berpikir mendasar. Nah, kita ini aja kita buktikan saja secara permukaan. Apakah betul Tuhan yang dimaksud dia itu sama dengan Tuhan yang dimaksud kita? Yang dimaksud dia itu katakan gitu kan. Tuhan yang disebut orang Nasrani itu kan yang bagi kita itu bukan Tuhan, itu nabi. Kata siapa menuju pada Tuhan yang sama? Enggak, beda. Apalagi Tuhannya Hindu, apalagi Tuhannya Buddha, apalagi beda-beda semua. Nah, saya pikir itu untuk sementara. Itu Mas. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain ada. Oh gini, kalau tidak ada mungkin dari saya sedikit bertanya juga nih Mas Doni. Iya. Kebetulan kan saya kan UIN tuh ya. UIN kan tadi apa yang dikatakan Mas Wicaksono itu udah ya, pertanyaan yang kali yang seperti itu. Familiar lah gitu. Betul. Nah, dan mungkin juga seperti ini tergantung dari sisi mana melihat gitu. Mungkin kubus tadi kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin jadi segitiga gitu loh. Atau coba mungkin, kubus dilihat dari mana akan jadi segitiga? Atau gini, atau mungkin benda pipih kan, benda pipih lah. Itu
Kalau dilihat dari bawah atau atas mungkin benda pipih gitu. Tapi kalau Misalnya dilihat, ini ya, misalnya nah, ini. nah, nah, Ini kalau ini realitasnya persegi panjang atau garis kan begitu kan? ya, Kan gitu kan? Lah kita kan tidak bilang bahwa ini persegi panjang. Ini apa sebuah benda dengan panjang sekian, lebar sekian, ketebalan sekian. Itu kebenarannya. Tidak kemudian kita mengatakan handphone itu adalah persegi panjang atau handphone itu adalah garis. Enggak begitu. Jadi kebenarannya itu ya kita melihat secara holistik, bukan dari satu sudut pandang. Misalnya kan yang dia bayangkan kan apa misalnya ban, ya ban itu dari satu sisi bundar gitu kan, tapi dari sisi lain itu jadi kayak persegi panjang gitu kan. Terus dia mengatakan bahwa ban itu persegi panjang atau ban itu bundar, dua-duanya benar kan? Enggak gitu. Emang benar ban itu persegi panjang, ban itu dilihat dari depan itu memang persegi panjang. Tetapi apakah benar ban itu, apakah benar ada pernyataan ban itu bentuknya persegi panjang? Apakah benar? Kan tidak benar kan? Jadi yang benar apa? Yang benar ya memang bundar, tetapi dengan ketebalan tertentu gitu loh. Artinya kalau kita mau mencari kebenaran yang sejati, itu sedalam-dalamnya. Tidak hanya berhenti di satu perspektif terus kemudian kita menyimpulkan, itu belum sampai pada kebenaran. Nah, seringkali yang disampaikan Mas Momon tadi itu juga menggunakan analogi orang buta mengenali gajah, ya. Seringkali itu kan. Ada 5 orang buta mengenali gajah. Ditanya, gajah itu seperti apa? Orang buta yang pertama pegang ekornya. Oh, gajah itu seperti kemoceng. Orang yang kedua memegang kakinya. Oh, gajah itu seperti bambu. Orang yang ketiga memegang belalainya. Oh, gajah itu seperti ular. Orang yang keempat, gajah itu seperti tikar memegang kupingnya. Ada yang memegang gajah itu seperti tembok memegang perutnya. Terus itu kan kebenaran plural bahwa gajah itu memang betul seperti kemoceng, gajah itu seperti bambu, gajah itu seperti ular. Pertanyaan saya, betulkah gajah itu seperti bambu? Betulkah gajah itu seperti ular? Kan salah. Kalau belalai gajah seperti ular itu ada sisi betulnya. Ekor gajah itu seperti kemoceng itu ada sisi betulnya, kan gitu kan? Artinya tidak bisa kita hanya menggunakan satu perspektif terus kemudian untuk menghukumi semuanya, itu tidak bisa. Dan analogi tadi, analogi 5 orang buta, itu analogi yang tidak betul. Sekarang kalau kita tes benar ya, itu hanya analogi. Kalau kita tes benar, misalnya kepada orang buta, wahai orang buta, 5 dikumpulkan ke sini, coba terangkan kepada kami bentuk gajah. Diberikan gajah di depan. Apakah betul bahwa orang buta tadi akan cukup puas hanya dengan memegang kakinya terus kemudian berkesimpulan? Cukup puas dengan memegang belalainya kemudian berkesimpulan? Kan enggak. Realitanya orang buta itu akan memegang seluruh bagian gajah, kemudian baru akan menyimpulkan. Kan gitu. Nah, analogi-analogi yang diberikan teman-teman kita yang pendukung pluralisme di dalam beragama tadi, itu sebenarnya analogi-analogi yang mudah sekali dibalikkan. Walaupun dia sebenarnya juga dengan mudah untuk membuat analogi baru, gitu. Kalau kita main analogi. Tetapi kalau kita bermain di wilayah basic pemahaman, mungkinkah kebenaran itu plural? Nah, itu yang tidak bisa. Karena tidak mungkin kebenaran itu plural. Seperti tadi, itu tergantung perspektifnya. Ban itu bisa jadi kubus, kemudian benarkah ban itu persegi panjang? Jawabannya tetap salah. Gitu. Jadi kadang-kadang perspektif itu pun bisa salah. Walaupun ban itu bisa dipandang dari berbagai sudut, berbagai perspektif, tetapi kalau dalam sudut perspektif tertentu dan kemudian tidak melihat yang lain, kemudian menyimpulkan, maka kesimpulannya bisa jadi salah. Nah, kurang lebih begitu, Mas. Ya, terima kasih ya, Mas Joni telah telah memberikan materi dan tadi juga sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua. Mungkin ada sekali lagi dari teman-teman pertanyaan atau ingin menegaskan? Ada? Sampun nggih? Oh, sampun nggih berarti nggih. Oh, nggih. Oke, kalau tidak ada berarti alhamdulillah
ngajeni pertemuan kedua udah selesai, dan sebelum diakhiri mungkin saya sedikit mengulangi info ya. Insya Allah semua karya besok ya itu akan dimuat di analogi. Tetapi syaratnya adalah J. Saya pamit dulu ya. Oh J, monggo Mas. Matur nuwun Mas Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetapi syaratnya tidak keluar dari pemahaman atau visi misi HOT begitu. Gitu J. Selama tidak keluar dari situ, insya Allah semua nanti akan dimuat di analogi puisi HOT begitu. Begitu rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, harapannya dapat difahami. Dan tadi kalau ada yang terlambat nanti bisa lihat di link YouTube. Insya Allah sudah direkam oleh Mas Otok juga. Harapannya nanti bisa segera di-share dan bisa disaksikan teman-teman yang atau rekan-rekan yang belum bisa hadir. Mengatakan dari saya, atas kurang dan lebihnya mohon maaf, mewakili dari teman-teman panitia dan HOT, mohon dihalalkan kalau ada yang salah. Itu kita akhir dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Momo. Terima kasih Mas Mama. Izin pamit. Yi. Recording stopped.